Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kak adik-adik. Eh, Sebelumnya perkenalan dulu ya, agar kita itu belajarnya enak seperti itu. Nah, nama kakak Isadatul Rofika. Kalian bisa panggil saya Vika seperti itu. Sudah pada tahu kan sekarang mau belajar apa? Nah, kita hari ini mau belajar tentang pelajaran ekonomi. Materinya adalah tentang PPH. Sudah pernah belajar tentang PPH? Kalau belum, ayo kita belajar bareng. Nah, PPH ini ya, PPH itu pajak penghasilan. Nah, poin-poin di dalam PPH itu ada bermacam-macam. Ada subjek pajak, ada objek pajak, ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, dan ada tarif pajak seperti itu. Kemudian subjek pajak. Nah, coba saya tanya, apa sih subjek pajak? Subjek pajak itu adalah kalian. Subjek pajak itu maksudnya orangnya yang dikenai pajak itu. Sedangkan kalau objek pajak itu penghasilannya kalian yang nantinya akan dikurangi. Penghasilan kalian yang akan dikurangi sebab membayar pajak seperti itu. Membayar pajak PPH yang dikenai oleh pemerintah. Sedangkan kalau tarif pajak itu besar pengurangan yang harus dibayarkan oleh kalian. Nah, tarif pajak ini sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan gaji kalian. Misal ya, kalian kerja di perusahaan. Nah, kalian mempunyai penghasilan sebesar 50 juta. Tarifnya itu sebesar 5%. Nah, tarif ini sesuai dengan penghasilan kalian. Misal lebih dari 50 juta sampai 250 juta itu sebesar 10%. Kalau lebih dari itu, misal 250 juta ke atas, dikenai pajak 25%. Kalau di bawah 500 juta loh ya. Kalau sudah lebih dari 500 juta akan dikenai pajak 30% seperti itu. Langsung saja ya. Saya akan memberikan kalian contoh soal mengenai pajak penghasilan. Nah, di sini saya memberikan kalian ini contoh soal seperti ini. Saya bacakan ya. Nih ya, Angga bekerja di perusahaan. Nah, pendapatannya per bulan sebesar 5.500.000 rupiah. Angga dikenai membayar asuransi sebesar 300.000 dan dikenai biaya jabatan sebesar 5% dari gajinya. Angga itu sudah menikah namun belum memiliki anak. Nah, yang ditanyakan, hitunglah pajak terutang yang ditanggung Angga jika PTKP yang didapatkan sebesar 26.325.000. PTKP sudah tahu kan? Berarti PTKP ini nanti akan mengurangi tanggungan yang akan dibayarkan oleh Angga seperti itu. Setiap PTKP itu berubah-ubah sih sesuai dengan peraturan pemerintah. Tapi yang saya ambil di sini adalah pada tahun sekitar 5 tahun belakangan ini, yaitu sebesar 26.325.000 bagi orang yang sudah menikah tapi belum memiliki anak. Kalau sudah mempunyai anak 1 atau anak 2, PTKP-nya itu tambah besar sehingga nanti bayarnya pajaknya itu tidak terlalu besar seperti itu. Ini ya, perhatikan dulu ya. Ini soalnya tulis dulu. Nanti kita akan kerjakan bareng-bareng seperti itu. Coba kerjakan dulu dah 5 menit. Kalau kurang, tambah sendiri sampai selesai. Misal ada yang ditanyakan, langsung saja ya, tidak usah malu-malu, jangan malu-malu. Sudah 5 menit. Nah, di sini ayo
siapa yang sudah? Ini aku ngerjakan tadi, hasilnya itu 136.563.000 itu per bulan, karena ini sudah dikurangi PTKP yang sudah saya sebutkan tadi. Coba lihat pekerjaanmu. Ini ya, coba kakak jelasin dulu ya gimana cara pengerjaannya. Ini kan penghasilannya Angga per bulan tadi itu 5.500.000 rupiah. Sedangkan dia itu dikenai biaya jabatan sebesar 5%. Dan tadi itu ada biaya asuransi sebesar 300.000. Nah, caranya itu adalah kita harus mencari penghasilan bersih Angga selama sebulan, yaitu yang dikurangi dengan biaya jabatan dan asuransi tadi. Nah, pertama kita mencari biaya jabatan yang dikenai 5%, yaitu 5% dikali 5.500.000 sama dengan 275.000 rupiah. Dan biaya asuransi ini kan 300.000, sehingga biaya jabatan sama asuransi ini ditambah dulu. Nah, setelah ditambah ketemu 575.000, sehingga penghasilan neto Angga itu selama sebulan, penghasilan bersihnya Angga ini kan tadi sudah ketemu biaya totalnya yang harus mengurangi penghasilan Angga itu 5.500.000 dikurangi dengan 575.000. Nah, ketemu hasilnya 4.925.000. Ini penghasilan bersih Angga kan. Ini kan selama 1 bulan. Nah, kita harus mencari penghasilan neto Angga selama 1 tahun dulu, yang mana 4.925.000 ini dikali dengan 12 ini kan selama satu tahun, bulan-bulan selama 1 tahun, yaitu 12. Jadi dikali 12 sama dengan 59.100.000 rupiah, seperti itu. Nah, kan tadi Angga dikenai pajak dikenai pajak, tapi dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak untuk Angga karena Angga sudah menikah tapi belum punya anak, dikenai pajak 26.325.000, sehingga 59.100.000 ini dikurangi 26.325.000 sama dengan 30.775.000. Ini selama 1 tahun loh ya. Nah, kalau PPh itu kan biasanya yang dicari per bulan, sehingga PPh terutangnya itu kan tadi pajak untuk 50 ini kan dikena pajak 5%, sesuai dengan tadi yang sudah saya sebutkan, dikenai pajak 5%. Jadi 5% ini dikali dengan 32.775.000 rupiah sama dengan 1.638.750 per bulan. Itu masih per tahun loh. Nanti kita akan membagi 12, yaitu selama per bulan. Jadi pajak yang harus dibayar Angga per bulan itu sekitar 136.563 rupiah gitu. Jadi tidak sampai 150.000. Hanya mengurangi sedikit
mengurangi 136.563 per gajian, seperti itu. Apakah sudah dapat dipahami? Kalau sudah, kakak akhiri. Terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.